Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait kebiasaan sehat yang perlu dilanjutkan setelah Ramadan. Ya, sobat sekalian, setelah berpuasa selama pada bulan Ramadan ya, pada saat itu tentu saja kita ada efek yang bisa kita rasakan, yaitu tentu saja pola makan yang berubah gitu ya, yang biasanya pagi siang malam ya kita rubah hanya dua kali pada saat buka puasa dan sahur ya, tentu saja diselingi dengan makanan ringan ya, tentu saja juga aktivitas sholat raweh dan lain sebagainya. Tetapi yang kebiasaan yang sehat yang perlu dilanjutkan setelah Ramadan itu harus yaitu puasa itu sendiri ya. Kita ketahui bahwasanya banyak sekali penelitian tentang kesehatan ketika ya terkait banyaknya penyakit itu memang dimulai dari pola makan gitu ya, pola makan dan juga dari makanan itu sendiri ya. Dan pada saat puasa otomatis ketika lambung kita diistirahatkan justru itu akan lebih sehat gitu ya, dan tidak malah sebaliknya gitu ya. Ketika lambung kita istirahat, maka lambung kita itu menjadi lebih sehat. Dan penelitian yang banyak juga sudah disampaikan adalah ketika kita sering ataupun satu bulan lamanya berpuasa, dan ini kalau dijalankan dengan baik ya, kadar gula ya, glukosa kita itu juga rata-rata turun ya, termasuk juga berat badan ya, kalaupun ya itu dilaksanakan baik ya. Dan memang eh, ada apa namanya yang disampaikan oleh dokter spesialis gizi ya, mengatakan ya orang-orang itu perlu mengembalikan aktivitas puasa ya setelah Ramadan agar terbiasa dengan kebiasaan menerapkan pola makan sehat, karena pola makan pada saat puasa lah itu pada puasa itu adalah pola makan yang sehat gitu ya. Jadi banyak sekali lambung kita kondisi sekitar 12 jam ya puasa itu lambung kita diistirahatkan itu menyebabkan lambung kita itu sehat dan badan itu rasa ringan gitu ya. Tidak ketika kita terus-menerus makan ya, makanan kecil ataupun makanan berat yang biasa rutin pagi, siang, dan malam ya. Berpuasa itu termasuk upaya yang biasa bisa orang-orang lakukan untuk mencegah sederet penyakit kronis gitu ya. Dan itu sekaligus cara detoksifikasi tubuh yang mudah dan murah gitu ya. Jadi ketika kita puasa itu otomatis tubuh akan sehat ya. Itu sudah banyak penelitian, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan setelah Ramadan gitu ya. Pada kita sudah mengetahui ya manfaat puasa ya. Itu akan menjadikan tubuh itu menjadi sehat, lambung banyak beristirahat, dan yang paling penting adalah menjaga ritme pola makan ya. Pada saat Ramadan itu hanya pada saat Ramadan itu hanya saat buka dan sahur saja, itu hal yang baik dan perlu diteruskan gitu ya. Jadi itu meneruskan kebiasaan baik adalah upaya untuk membersihkan atau detoksifikasi tubuh. Artinya detoksifikasi tubuh itu ada manfaat dari puasa itu sendiri. Artinya itu hal yang mudah, murah ya, tanpa upaya yang lebih berat ya. Karena kalau kita sudah terserang penyakit, dan mayoritas penyakit itu memang berasal dari makanan gitu ya. Ada penyakit stroke ya, kemudian diabetes, itu awalnya semuanya ada makanan yang tidak terkontrol. Dan pada saat Ramadan ya kita dibiasakan untuk uh, mengistirahatkan lambung selama 13 sampai 14 jam itu mirip dengan pola makan puasa yang baik, yaitu intermittent fasting ya. Jadi ada jeda yang lama itu lebih baik ya. Ada beberapa contoh intermittent fasting seperti alternate day fasting, yang mana puasa berselang-seling seperti puasa Daud. Jadi ada dua puasa yang bisa kita jalankan setelah Ramadan ini, yang hal positif ya untuk tubuh kita, yaitu puasa itu sendiri, yaitu misalnya puasa Daud ya, puasa selang-seling. Jadi ketika satu hari puasa, satu buka ya, besok satu hari puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa lagi. Jadi selang-seling yang dalam Islam itu memang disunahkan untuk puasa gitu ya, puasa Daud ya.
Bedanya saat hari puasa hanya boleh makan 500 kalori dan hari berikutnya feast day yang boleh dalam jumlah yang kita inginkan tanpa perlu memusingkan kalori. Jadi ada kalori yang kita konsumsi pada saat puasa Daud misalnya itu sangat kecil sekali, hanya 500 kalori gitu ya. Dan itu memang tergantung dari kita ingin mengatur apa namanya kalori jangan sampai berlebihan. Dengan puasa itu otomatis akan menjadi lebih baik ya, akan lebih terkontrol ya. Ataupun kalau kita memakai dalam diet 5:2 atau dalam seminggu itu kita 2 kali puasa yang kita bisa yang kita ketahui sebagai puasa Senin Kemis ya. Pada Senin Kemis itu puasa itu juga kebiasaan yang sehat gitu ya. Karena kita pada saat Senin dan Kamis itu kita intake hanya 500 sampai 1000 kalori ya. 5 hari lainnya feast day ya. Makan hari makan ya. Jadi 500 sampai 1000 kalori itu adalah kalori yang rata-rata diperlukan manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari ya. 500 sampai 1000 kalori. Dan beberapa dari pakar kesehatan ya, Executive Director of Community Health Abu Dhabi Public Health Center itu Om Niyad Al-Hajeri termasuk yang menyarankan Anda puasa lebih sering usai Ramadan dan puasa Senin Kamis atau diet 5:2 bisa menjadi salah satu pilihan ya. Di puasa Daud, puasa Senin Kamis itu intinya bagaimana mengendalikan pola makan kita supaya tidak banyak kalori yang masuk dan kalau tidak banyak kalori yang masuk itu sehat ya. Dan otomatis lambung kita akan lebih banyak istirahat ya. Tentu saja pada saat berbuka ya kita tidak boleh kalap gitu ya. Dan tips berikutnya sebaiknya minum air secara teratur karena ini mengeluarkan racun dari tubuh ya. Yang kita ketahui adalah 8 gelas ya. Kalau kita pada saat puasa berarti 2 2 pada saat sahur, 2 kemudian 2 saat buka, kemudian 4 gelas pada selingannya, kemudian 2 gelas pada saat berbuka. Jadi dengan adanya kebiasaan melanjutkan kebiasaan setelah Ramadan yaitu puasa itu sendiri akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat ya sobat sekalian. Jangan pernah jangan sama sekali tidak berpuasa karena berpuasa sendiri itu pada penelitian dari kesehatan itu menyehatkan tubuh dan banyak sekali manfaat di antaranya adalah menurunkan berat badan tubuh, kemudian menurunkan menurunkan kadar glukosa ya, pada penderita diabetes yang sangat dianjurkan. Dan yang saya juga rekomendasikan adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Ini propolis yang premium ya. Sudah memakai nanoteknologi yang saya sangat rekomendasikan. Apa nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah. Manfaatnya apa saja? TPR ini dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat, untuk misalnya kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya. Kemudian tumor, kanker ya. Untuk amandel bisa sinusitis, paru-paru, dan ini adalah produk kesehatan sapu jagat ya. Hampir semua penyakit itu bisa diatasi dengan Turkish Propolis Rukia. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja sekaligus dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Rukia ini sesuai berat badan tubuh, misalkan berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam, atau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, kami juga di kondisi sekarang yang tidak tidak aman untuk kesehatannya, saya rekomendasikan untuk selalu mengkonsumsi secara rutin ya. Kalau Turkish Propolis ya, kalau sudah rutin dan merasakan manfaatnya, Anda bisa rekomendasikan kepada saudara, kerabat, dan yang lainnya ya.
Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi rutun Turkish Propolis Surgiat. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.